Assalamualaikum Bu Numun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kesehatan Ibu sekarang? Alhamdulillah baik. Santai saja Bu ya. Ini saya ada ujian untuk observasi di kelas, supervisi di kelas. Ini adalah persyaratan pra observasi. Belum sebelumnya ini sudah membuat RFP untuk pembelajaran pada pagi hari ini akan menerangkan apa? Nanti yang digunakan untuk pembelajaran hari ini yaitu mata pelajaran matematika kelas 5, sematerinya penyajian data dan menganalisis data. Di situ kan pasti sudah ada ujian pembelajarannya. Ujian pembelajaran Tugas pembelajarannya melalui tayangan PowerPoint tentang penyajian data, siswa dapat menganalisis penyajian data dalam bentuk diagram gambar, diagram data, dan diagram garis dengan lukis. Kemudian tugas pembelajaran yang kedua, melalui proyek penyajian data, siswa dapat membuat data dalam bentuk diagram gambar, diagram data, dan diagram garis dengan garis. jadi ada dua tujuan pembelajaran ya. Ya, Oh iya, di sini kan ada penyajian data. Apa yang tidak dicapai dalam pembelajaran pada kali ini? yang menjadi tahu tentu saja kemampuan anak dalam mengambil mulai dari mengambil data, menyajikan data, menganalisis itu yang menjadi tujuan pokok dalam pembelajaran ini. Berarti akan mengembangkan kemampuan anak. Ya. Untuk strategi yang dipersiapkan, Strategi yang dipersiapkan menggunakan model pembelajaran project based learning, jadi pembelajaran yang berbasis dengan project dengan gambar medianya media PowerPoint. jadi nanti ditayangkan PowerPoint
COVID-19 ini atau COVID-19 ini? Pasti setiap hari melihat berita ya? Berapa kasusnya, setiap hari berapa naiknya, berapa turunnya, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, setiap hari selalu ada di TV. Nah, kita bisa tahu kasus itu naik atau turun itu karena apa? Dari data. Nah, data itu kita bisa tahu karena apa? Karena disajikan kepada umum sehingga kita bisa tahu ada kenaikan atau penurunan kasus. Nah, yang kita pelajari hari ini kita akan belajar penyajian data. Kemarin kita juga sudah belajar penyajian data, tapi dalam bentuk daftar database. Untuk hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui tayangan PowerPoint tentang penyajian data, siswa dapat menganalisis penyajian data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Yang kedua, melalui proyek penyajian data, siswa dapat membuat data dalam diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis dengan baik. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama kita belajar diagram gambar. Kemudian nanti kita belajar tentang diagram batang. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang diagram garis. Kita pelajari satu persatu terlebih dahulu. Diagram gambar. Seperti namanya, berarti kita nanti akan menyajikan data dalam bentuk gambar. Seperti apa sih caranya? Nah, kita perhatikan dulu bentuknya. Ini ada soal. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Nah, berikut data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak berapa? 25 siswa. Hari Selasa? 25. Hari Rabu? 30. Hari Kamis? 15 siswa. Jumat? 10 siswa. Dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Nah, sekarang data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Seperti apa diagram gambar? Nah, nanti setiap data diwakili oleh gambar sehingga nanti akan tampak lebih menarik. Nah, seperti ini. Nah, gambar satu anak membawa buku berwarna biru itu mewakili 10 orang. Sedangkan satu anak membawa buku berwarna kuning itu mewakili 5 orang. Jadi setiap ada satu anak membawa buku berwarna biru itu berarti mewakili 10. Berarti ada 10. Contohnya, yang pertama hari Senin ada 20 siswa, 25 siswa. Nah, kalau digambar berarti 10, 10 dan 5. Nah, 10 berarti diwakili oleh satu anak membawa buku berwarna biru. Kalau 20 berarti ada 2 anak membawa buku berwarna biru. Dan ditambah 5 berarti diwakili oleh satu anak membawa buku berwarna kuning. Sehingga kalau digambar ada 2 anak membawa buku berwarna biru dan satu anak membawa buku berwarna kuning. Jadi jumlahnya 25. Nah, kalau yang ini sekarang ini berapa? 10. 5 berarti 45. Nah, sekarang kalau misalnya ada 3 anak membawa buku berwarna biru ditambah 1 anak membawa buku berwarna kuning, jumlahnya berapa? 35. Betul. Kalau 1 anak membawa buku berwarna biru ditambah 1 anak membawa buku berwarna kuning, 15. Nah, sudah jelas ya? Nah, seperti itu cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Jadi setiap data diwakili oleh satu gambar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini sudah paham? Sudah. Sekarang yang selanjutnya kita belajar tentang diagram batang. Kita belajar tentang diagram batang. Nah, seperti namanya, kalau diagram batang berarti kita menyajikan data dalam bentuk batang.
salah satu. Nah, setelah menanya satu persatu, terdapat datanya. Yang bekerja sebagai PNS sebanyak 8. TNI 5. Guru petani 12. Guru 3. Wira swasta 2. Nah, kalau sudah ada datanya, kita sajikan datanya dalam bentuk diagram batang. Caranya seperti apa? Nah, ini. Coba. Langkah yang pertama membuat diagram batang, yaitu membuat garisnya terlebih dahulu berbentuk horizontal dan garis berbentuk vertikal. Langkahnya seperti ini kalau mau membuat diagram batang. Setelah itu tulis jumlahnya data di sebelah garis vertikal. Kemudian data yang dicari itu ditulis di bagian bawah atau di garis horizontalnya. Kalau sudah berbentuk seperti ini, baru kita analisis. Tadi yang PNS sebanyak berapa? 8. Nah, kita tulis batangnya, kita gambar setinggi 8. Kemudian TNI tadi ada 5 ya, berarti kita setinggi 5 itu diantara 4 dan 6, berarti kita gambar setinggi di garis 5. Kemudian yang petani ada 12. Nah, berarti kita gambar di tulisan 12 atau di angka 12, setinggi di angka 12. Kemudian guru ada 3. Berarti kita tulis di angka 3 itu di antara 2 dan 4. Yang terakhir wira swasta tadi ada 2. Berarti kita gambar di setinggi angka 2. Nah, ini selesai menjadi diagram batang. Kemudian dari sini kita akan lebih mudah membaca datanya. Coba dari sini kita bisa lihat antara petani dan TNI lebih banyak yang mana? Petani. Antara guru dan wira swasta lebih banyak? Guru. Antara PNS dan wira swasta lebih banyak? PNS. Yang tertinggi yang paling banyak? Yang paling sedikit wira swasta. Nah, dengan cara seperti ini kita lebih mudah ya membacanya. Nah, ini salah satu fungsi atau manfaat dari kelebihan dari diagram batang. Kita lebih mudah untuk membaca data. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu lanjut yang ketiga, yaitu diagram garis. Nah, kalau diagram garis berarti kita membuat datanya berbentuk garis seperti ini. Oke. Tidak lagi dengan bentuk batang. Kalau batang tadi diagram batang. Kalau garis berarti sesuai namanya, bentuk garis. Caranya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, ini ada data banyak penjualan. Banyaknya penjualan. Mulai dari bulan Januari ada 25, Februari 40, Maret 55, April 15, Mei 55. Nah, dari data ini kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Langkahnya seperti apa? Apakah sama dengan diagram gambar atau sama dengan diagram batang? Langkah yang pertama, kira-kira langkahnya sama seperti diagram gambar apa batang? Batang. Hampir betul, hampir sama dengan diagram batang, yaitu kita buat garis horizontal dan garis vertikalnya sama seperti diagram batang. Kemudian setelah membuat membuat garis horizontal dan vertikal, kita tulis banyaknya data di garis horizontal vertikalnya. Kemudian setelah itu data yang kita cari di bagian garis horizontalnya. Setelah ini sudah selesai dibuat garisnya, kita sajikan datanya. Januari tadi sebanyak berapa? 25.
kita kasih tanda titik. Nah, kemudian yang kedua Februari tadi ada 40. Kita tarik ke angka 40. Setelah tarik garis ke angka 40, kita kasih tanda titik terlebih dahulu biar orang lain. Biar tidak lupa, kita kasih titik terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya bulan Maret. Bulan Maret tadi ada berapa? 45 berarti kita tarik garis di angka 45, yaitu di antara angka 40 dan 50. Setelah itu kita beri titik terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, bulan April. Bulan April ada 15. Nah, berarti kita tarik di angka 15, kita beri tanda titik. Itu juga dengan bulan Mei. Bulan Mei ada 55. Kita tarik garis dan kasih tanda titik terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini, antara satu titik dengan titik yang lain kita hubungkan. Dari bulan Januari ke Februari, naik apa turun? Naik. Kita tarik garis naik. Kemudian dari Februari ke Maret, naik apa turun? Naik. Kita tarik garis naik. Kemudian dari Maret ke April, naik apa turun? Turun. Berarti kita tarik garis turun. Dari April ke Mei, naik apa turun? Naik. Kita tarik garis naik. Selesai, sudah diagram garisnya. Nah, ini caranya untuk membuat data atau menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, dari sini sama seperti diagram batang, kita akan lebih mudah membaca data. Masa sih lebih mudah? Coba kita buktikan. Dari sini coba kalian bisa membaca datanya apa tidak? Yang bulan Januari dan bulan April lebih banyak yang mana? Januari. Bulan Februari dan bulan Maret lebih banyak mana? Kemudian yang mengalami penurunan drastis diameter bulan apa? Adalah bulan Maret ke April. Maret ke April itu mengalami penurunan. Yang mengalami kenaikan paling tinggi dari April ke Mei. Betul. Kemudian kalau untuk Februari ke Maret kenaikannya berapa itu? Dari Februari ke Maret, dari Februari kan 40, Maret 45, berarti kenaikannya sebanyak 5. Nah, itu cara membaca atau menganalisis datanya. Sekarang sudah jelas? Apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak, berarti kita lanjutkan melakukan proyek penyajian data dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis bersama kelompok. Nah, ini anak-anak sudah berkelompok, berarti Bu Guru akan membagikan LKTD-nya secara langsung. Iya, bapakmu.
Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek dan diskusi kelompok kami. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil proyek dan diskusi kelompok kami tentang pengajaran senjata pelajaran kelas 5. Kami tadi kelompok mengumpulkan data dari kelas 5 yang sepak bola banyak yang memiliki hobi menari 3 anak, menyanyi 7 anak, membaca cerita 2 anak, memasak 3 anak. Sekian presentasi dari kelompok. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Terus diagram dan diagram garis. Nanti teman-temanmu juga sudah melakukan proyek, kita semua sudah melakukan proyek dan sudah dipresentasikan. Kira-kira anak-anak sudah paham apa belum? Apa materi yang sulit? Membuat apa yang sulit? Diagram gambar yang sulit. Kalau yang mudah, paling mudah membuat apa? Diagram batang dan diagram garis. Mudah ya. Nah, kalau sudah paham tidak diajarkan, sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Sudah selesai anak-anak? Sudah, silakan dikumpulkan. Evaluasi ini sudah dikumpulkan ke kelompok ya? Nah, anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Nah, sekarang nanti tugas di rumah anak-anak silakan pelajari kembali materi tadi, kemudian pelajari persiapan untuk materi selanjutnya. Pelajaran hari ini Bu Guru tutup terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Mbak Safira dipimpin doa. Safira Brio. Doa selesai. Pulang Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi asik tuh ya pembelajarannya di kelas ya. Jadi menurut Ibu, apakah sudah kondusif atau sudah ada perubahan dengan Ibu menerapkan program ini tadi? Project Birthday ya. Tentu saja ada perubahan yang cukup signifikan ya Pak, karena memang menggunakan project based learning itu kan anak-anak diberikan sebuah project, tentu anak-anak lebih antusias dalam mengerjakan project-project yang telah diberikan dan membuat kelas menjadi lebih aktif dan lebih fokus dalam pembelajaran. Anak-anak lebih fokus, lebih Iya. ceria ya tadi ya. Iya. Di sini tapi kelihatannya anak-anak itu menyimpulkan sendiri gitu ya. Ya,
mengapresiasi. Tapi saya juga lihat sudah ada pembelajaran sosial emosionalnya, jadi anak-anak itu selalu ceria. Iya. Untuk kedepannya apa rencana tindak lanjut dalam pembelajaran PES ini? Tindak lanjutnya. Depannya tidak lanjutnya karena ini proyek ini proyeknya masih dilaksanakan di sekitaran kelas. Mungkin untuk lain kali semoga saja bisa dilaksanakan proyek yang lebih besar lagi, bisa dilaksanakan untuk proyek sekolah. Jadi kedepannya nanti anak-anak akan lebih sibuk lagi ya dengan proyek-proyeknya ini, supaya mereka dapat berkolaborasi dengan temannya. Oh iya, di sini itu ibu aktivitas pengembangan yang akan dilakukan itu apa? Membantu untuk ke depannya. Ya mungkin ibu akan memberikan wawasan kepada teman-teman sejawat, atau bisa dimunculkan dalam YouTube atau video. Ya mungkin untuk pengembangan depan mengajak teman-teman sejawat untuk terus berinovasi dalam kegiatan pembelajaran, dan tentu saja semoga mudah-mudahan bisa menyalurkan atau menularkan ya, inovasi-inovasi pembelajaran tersebut dalam bentuk video yang bisa di-share ke sosial media, sehingga bisa dilihat oleh lebih banyak teman-teman guru di luar sana. Biar teman-teman Iya. bisa mengakses semua. Iya. Terus tujuan